Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kelistrikanku TV, channel yang selalu membahas tentang listrik, servis, dan berbagai hal tentang teknologi lainnya. Oke ya, kali ini yang akan saya bahas ini tidak akan terlalu ribet, sederhana saja, tapi mungkin ini akan bermanfaat sekali, apalagi bagi teman-teman yang sedang memperdalam tentang bagaimana cara memperbaiki pompa air ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan bagaimana cara menentukan kabel listrik yang untuk kapasitor, yang untuk listrik, dan lain sebagainya ya. Bila mana kita menemukan kondisi kabel yang sudah tanpa pasangan seperti ini, jadi kita tidak tahu nih ini dihubungkan kemana, yang hitam, yang kuning dihubungkan kemana, yang hitam dihubungkan kemana, yang merah dihubungkan kemana. Nah, di sini kita akan cari tahu, atau kita kasih tahu caranya agar Anda tahu cara menentukan kabel listrik tersebut. Oke ya, meskipun di sini ini saya sebenarnya sudah tahu ya, ini untuk apa, ini kabel ini untuk kemana, kabel ini untuk kemana, karena memang ini hasil gulungan saya sendiri ya, hasil gulung dinamo saya sendiri, karena terlihat ya tidak rapi. Berbeda dengan hasil pabrik ya, ikatan tali-talinya gak seperti ini, saya mah seperti ini saja biar cepat. Oke, alat yang kita butuhkan untuk eksperimen kali ini atau tutorial kali ini yaitu sebuah apometer ya. Apometer atau bisa disebut juga multitester atau multimeter, terserah ya. Kita setting dulu apometernya, dan seperti biasa ketika karena kita membutuhkan alat ukur atau pengukuran yang bisa mengetahui sambungan setiap kabel ya, ini terhubung kemana, ini nilainya tahanannya berapa, maka kita arahkan ke ohmmeter. Namun karena saya sudah lebih terbiasa menggunakan yang ada bunyinya, karena ini sensitivitasnya kurang bagus ya, mungkin karena emang ohmmeternya berkualitas rendah atau gimana, tapi yang pada intinya saya lebih suka yang menggunakan ada bunyinya ya. Oke, intinya multitester dengan pengukuran ohmmeter biar kita mengetahui tahanan atau resistansi sebuah kumparan ya. Oke, jadi secara cara kerja ya. Jadi ini itu kumparan-kumparan ini yang kabel-kabel ini ada yang terhubung ke kumparan bantu ya, yang ada di luar ini kumparan bantu. Kalau dilihat diperbesar, kumparan bantu itu biasanya memiliki luas penampang yang lebih kecil ya. Lebih kecil dibandingkan kumparan utama. Jadi fungsi kumparan bantu itu adalah sebagai starting awal, dan yang bekerja nanti adalah kumparan utama. Nah, ada yang terhubung ke kabel ini, ada yang terhubung ke kumparan bantu. Kemudian kabel juga ada yang terhubung ke kumparan utama ya. Nah, dan satu kabel lagi itu terhubung ke dua kumparan sekaligus. Jadi penyuplai listrik sekaligus ke dua kumparan tersebut. Nah, jadi jika kita lihat secara cara kerjanya, berarti tiga kabel ini itu akan ada yang dihubungkan ke kapasitor sebagai nantinya akan sebagai starting, ada yang dihubungkan sebagai listrik langsung, dan ada yang dihubungkan sebagai listrik kapasitor nantinya ya. Mari kita mulai praktek ya. Semoga sobat tadi paham ya apa yang saya maksudkan, meskipun penjelasannya sedikit agak ngejelibet lah. Sekarang kita coba ukur menggunakan kapasitor. Kita kalibrasi dulu untuk melihat apakah sudah berfungsi. Jika sudah ada bunyi berarti apometer sudah berfungsi ya. Mari kita coba ukur, misalnya yang kuning ke yang merah. Kuning ke merah, hasilnya adalah 98. Lalu merah ke hitam, kita coba
63 dan hitam ke kuning 35. Berarti bisa kita simpulkan jika yang kuning ke yang merah itu menunjukkan kumparan yang dilalui itu sangat banyak. Berarti yang merah dan yang kuning ini melalui semua kumparan ya, semua kumparan atau semua gulungan yang ada di sini. Keempat kumparan dan utama kumparan bantu itu dilalui oleh yang kabel merah dan yang kabel kuning. Selanjutnya itu yang merah dan yang kuning dan yang hitam ya. Kita bandingkan dengan yang merah. Berarti kalau yang merah ini dan yang hitam menunjukkan ini adalah listrik untuk kumparan bantu. Sebab kumparan bantu biasanya pada pompa air manapun yang saya ketahui itu memiliki lilitan yang lebih banyak ya, meskipun kabelnya atau luas penampang dari tembaganya itu lebih kecil, namun jumlah lilitannya lebih banyak. Seperti Shimizu ini, kalau kita hitung per lilitan seperti ini ya, tiga putaran ini itu totalnya adalah sekitar 400 sampai 450 putaran gulungan. Sedangkan untuk kumparan utama itu biasanya lebih sedikit. Misalnya kalau di Shimizu itu antara 300 sampai 330 ya. Sehingga jika kita ukur, dia akan menghasilkan ohm yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah untuk kumparan utama ya. Nah, setelah kita mengetahui ini sebagai common, karena jika yang merah dan yang kuning dihubungkan itu adalah jarak terjauh, berarti ini adalah ujung dari kumparan utama dan kumparan bantu di dinamo. Dan ini adalah tengah-tengah sebagai penghubung antara kumparan utama dan kumparan bantu. Oke, berarti dapat kita simpulkan ini adalah sebagai listrik utama atau strum utama, yang kuning sebagai strum kapasitor, dan ini sebagai listrik atau sebagai yang dihubungkan ke kapasitor ya. Bagaimana cara menghubungkannya? Berarti jika kita ada sebuah kapasitor, kita hubungkannya adalah yang jelas yang merah itu sebagai kumparan batu dihubungkan ke kapasitor lapisan pertama. Dan ini dihubungkan ke kapasitor sebagai listrik kapasitor, dihubungkan ke sambungan kapasitor lainnya ya, seperti ini. Ini sebagai tengah-tengah atau common ya, bisa dihubungkan langsung ke listrik utama seperti ini. Ini ke sini listrik utama, dan ini sebagai listrik kapasitor di sini. Ini sebagai sumber listrik ya. Jadi nanti dihubungkannya seperti ini. Kabel. Nah, ini melanjutkan langsung ke stop kontak ya, steker dan ke stop kontak. Maka ini dinamo akan bekerja sebagaimana mestinya ya. Lihat, kita coba perdalam lagi bagaimana cara menghubungkannya ya. Jadi ini sebagai listrik langsung ketika ada listrik misalnya, karena ini kan terhubung ke listrik kumparan utama dan kumparan bantu di dinamonya, sehingga listrik akan terus mengalir ke kumparan utama dan kumparan bantu. Nah, untuk yang satu lagi, ini arus satu lagi, karena DC itu bolak-balik ya, jadi bebas aja. Mau ini dipasang, yang merah dipasang di hitam, yang hitam dipasang ke yang ini, bebas aja bolak-balik ini. Nah, yang arus satu lagi yang dari stop kontak itu menuju strum kapasitor. Maksudnya apa? Ini kan sebagai kumparan utama dan ini sebagai arus ke kumparan utama dan kumparan bantu. Dia akan memberikan arus terus-menerus ke kumparan utama, karena langsung ya, yang hitam dan yang kuning itu langsung disupport oleh dua listrik. Sedangkan untuk kumparan bantu yang
ada di hitam dan yang merah, itu ketika starting dia ini akan terhubung memberikan arus melalui kapasitor ya, kapasitor. Dan setelah starting, setelah berputar, maka arus listrik yang menuju kapasitor ini akan terputus, atau listrik yang menuju ke kumparan bantu ini akan terputus oleh sebuah kapasitor ya. Maka ini bisa disebut starting, seperti itu sobat. Semoga bisa dipahami ya ulasan singkat kali ini. Namun singkat juga ini akan sangat bermanfaat menurut saya, karena karena bagian ini itu adalah bagian yang lumayan. Kalau kita ingin menyervis pompa air itu, bagian ini adalah bagian yang cukup ribet ya, cukup ribet setelah menggulungnya ya. menggulung dinamo ini sangat ribet sekali. Nah, ini cara menghubungkannya juga cukup ribet ya, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat. Jika sobat suka dengan konten kali ini, jangan lupa like. Jika ada sesuatu yang masih bingung, mari kita diskusi di kolom komentar. Dan jika sobat menyukai konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe Kelistrikanku TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.